Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 Kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Kita akan mulai membahas tentang sistem koordinasi pada manusia terlebih dahulu. Pada manusia, sistem koordinasi tersusun atas 3 sistem organ, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan juga sistem hormon. Pada video ini hanya fokus membahas tentang sistem saraf pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian dari tubuh kita. Fungsinya untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Sistem saraf ini tersusun atas jutaan sel saraf atau yang disebut juga dengan neuron. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar struktur dari neuron. Yang pertama ini ada soma. Soma ini badan sel, disebut juga dengan badan sel. Selanjutnya ini ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel lain. Kemudian yang ini akson. Akson fungsinya untuk meneruskan sinyal dari badan sel ke sel yang lainnya. Kemudian ada sel squam. Sel squam ini fungsinya untuk membentuk selubung mielin. Lanjut, yang ini selubung mielin ya. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Kemudian yang ini ada nodus Ranvier. Bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini dinamakan nodus Ranvier dan fungsinya sebagai tempat masuknya ion. Kemudian yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis ini ujung akson ya. Fungsinya untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada neuron sensori. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motoris. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke organ motor seperti otot atau kelenjar. Dan yang ketiga ini ada neuron konektor. Fungsinya untuk menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat pada manusia ini meliputi otak dan medula spinalis. Baik otak maupun medula spinalis ini dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut dengan selaput meninges. Selaput meninges ini tersusun dari 3 lapisan. Ada durameter, arachnoid, dan juga piameter. Gerak sadar yang dilakukan oleh tubuh kita itu merupakan tanggung jawab dari otak, sedangkan gerak refleks itu dikendalikan oleh medula spinalis. Struktur otak itu sangat kompleks ya. Coba ini perhatikan gambar. Di sini ada otak besar, ada otak kecil, ada kelenjar pineal, pituitari, dan juga medula oblongata. Yang pertama otak besar dulu atau cerebrum. Ini fungsinya sebagai pusat gerak sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Kemudian ada otak kecil. Otak kecil fungsinya sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, dan koordinasi gerak sadar yang terkait keterampilan. Misalnya seperti keterampilan mengetik dan memainkan piano. Selanjutnya ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini fungsinya menghasilkan berbagai macam hormon. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini berperan dalam pengaturan jam biologis, misalkan waktu bangun tidur atau juga kebiasaan-kebiasaan lainnya.
Baiklah, itu saja pembahasan tentang sistem syaraf pada manusia. Lanjut di video berikutnya, kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Kita akan cari tahu apa saja sih alat-alat indera pada manusia itu. Baiklah, video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.